Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara dan kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 15 hingga ayat 21a. Mari Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, kita terlebih dahulu berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan malam hari ini, di mana Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh bersekutu bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan, sehingga kebenaran firman Tuhan ini benar-benar memberkati kami sekalian. Terima kasih Bapa, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, mari sama-sama kita membuka Alkitab kita dari 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-21a. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Kuulangi lagi, jangan hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh. Dan jika kamu juga menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh, supaya aku pun boleh bermegah sedikit. Apa yang aku katakan mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Karena banyak orang yang bermegah secara duniawi, aku mau bermegah juga. Sebab kamu suka sabar terhadap orang bodoh, karena kamu begitu bijaksana. Karena kamu sabar jika orang memperhamba kamu, jika orang menghisap kamu, jika orang menguasai kamu, jika orang berlaku angkuh terhadap kamu, jika orang menampar kamu. Dengan sangat malu aku harus mengakui bahwa dalam hal semacam itu kami terlalu lemah. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita pada malam hari ini berbicara mengenai pelayan kebenaran. Bapak Ibu Saudaraku, Paulus menjadikan dirinya sebagai contoh adalah pelayan yang benar. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudaraku? Di sini kalau kita melihat secara keseluruhan konteks jemaat Korintus. Jemaat Korintus ini adalah jemaat yang mana mereka itu terbuai dengan pengajar-pengajar palsu. Pengajar-pengajar palsu yang mengatakan dirinya adalah pengajar-pengajar kebenaran, padahal sesungguhnya mereka itu adalah pengajar palsu. Apa yang diajarkan oleh pengajar-pengajar palsu ini adalah sesuatu yang membuat telinga mereka yaitu senang untuk mendengar. Pengajar-pengajar ini membuat mereka itu akhirnya menjadi terlena. Dan tanpa mereka sadari, mereka itu telah digiring keluar dari kebenaran firman Tuhan. Pengajar-pengajar palsu ini melakukan semuanya itu untuk kepentingan diri mereka sendiri. Kalau mereka menyampaikan sesuatu yang membuat orang-orang itu menjadi senang karena mereka menyampaikan pengajaran-pengajaran yang hanya menyenangkan telinga, maka mereka itu akan mendapat pembayaran, akan dihargai dan sebagainya dan sebagainya. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, di ayat yang ke-15 dikatakan begini. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayan menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Jadi ada pelayan-pelayannya yang menyamar menjadi pelayan kebenaran. Bapak Ibu Saudaraku kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam era situasi perkembangan zaman, secara khusus di situasi kondisi COVID-19 ini, di mana kita ibadah melalui online. Mungkin di media sosial di mana-mana muncul berbagai ajaran-ajaran. Si A mengajarkan ini, si B mengajarkan ini, si C mengajarkan ini.
Kita nggak tahu yang mana yang benar, yang mana yang sesat. Kita nggak tahu. Mungkin terlalu banyak. Ingatlah, ketika ada orang yang hanya menyampaikan sesuatu yang hanya untuk menyenangkan telinga, hati-hati. Itu perlu untuk kita pertanyakan. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku? Karena kebenaran firman Tuhan itu tidak hanya sekedar sesuatu yang menyenangkan. Ini bukan berarti tidak boleh menyampaikan kabar baik yang menyenangkan telinga, yang bukan. Boleh, sangat boleh, bahkan sangat baik. Tetapi jika itu orientasinya terus-menerus, itu yang menjadi salah. Jadi artinya harus ada keseimbangan. Sebab di dalam kebenaran firman Tuhan itu tidak melulu hanya berbicara mengenai sesuatu yang enak saja. Tetapi ada juga hal-hal yang lain. Ada introspeksi, ada pengampunan, ada kasih, ada yang namanya rekonsiliasi dan lain sebagainya. Bahkan ada yang namanya memikul beban dan sebagainya. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, ketika Paulus menyampaikan ajaran kebenaran Kristus, yang mana ketika dia mengajarkan mengenai bahwa Kristus itu menderita di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Bahkan jika ada Paulus berbicara mengenai yang namanya tanggung jawab sebagai orang Kristen di dalam imannya, orang-orang Korintus akhirnya menganggap itu sebagai sesuatu yang aneh. Harusnya sebagai orang yang sudah diselamatkan, oh berarti hidupnya sudah wow, hanya penuh dengan sukacita terus karena sudah ada di dalam Kristus. Seolah-olah kalau sudah ada di dalam Kristus tidak ada lagi yang namanya itu air mata, tidak ada lagi yang namanya itu keringat untuk berusaha mengerjakan sesuatu. Seolah-olah seperti itu. Itu sebabnya Paulus berkata, kalaupun kita di dalam Kristus, bukan berarti segala sesuatunya itu sudah langsung semuanya instan ada, tidak. Kenapa? Karena kita masih di dunia ini. Dan selama kita masih di dunia ini, berarti kita masih harus berusaha, masih harus terus berjuang untuk mengerjakan segala sesuatu di dalam hidup kita. Apa yang kita terima dari Kristus secara iman, itu adalah suatu keyakinan yang menguatkan kita, sehingga ketika kita mengerjakan segala sesuatu yang ada di dunia ini, kita mengerjakannya dengan penuh keyakinan. Bahkan di ayat lain dikatakan, kerjakanlah segala sesuatu itu seolah-olah engkau mengerjakannya untuk Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bukan berarti ketika kita ada di dalam Kristus berarti namanya tidak ada lagi penderitaan. Bukan, itu salah. Sukacita ada, kebahagiaan ada, tetapi tidak hanya itu, tetapi juga ada hal-hal yang lain. Ada usaha, ada yang namanya sesuatu yang perlu kita untuk betul-betul kita tekuni. Ada sesuatu yang betul-betul perlu kita untuk upayakan, perjuangkan dan sebagainya. Bahkan akan mungkin juga ada yang namanya kesedihan. Bahkan akan kemungkinan juga ada yang namanya air mata. Tapi ingat, di balik semuanya itu, Yesus tahu. Bahkan dia tahu apa yang terjadi dengan hidup kita. Di balik semuanya itu, di balik semua hal yang akan kita kerjakan itu, jika kita tetap setia kepada panggilan kita, kepada iman kita, maka kita akan memperoleh kebahagiaan yang sesungguhnya di dalam Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Paulus menyampaikan semuanya itu dan dia dikatakan sebagai orang yang bodoh, mungkin Bapak Ibu Saudaraku bisa saja. Dan mungkin ya kalau jujur, kalau kita disebut bodoh pasti kita tidak mau, pasti kita marah, maaf. Memang betul tidak ada di antara kita yang bodoh. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, berbicara mengenai kebodohan ketika kita terus-menerus mengikuti hal-hal yang salah, itulah yang disebut dengan kebodohan. Ketika kita terus hanya mau diiming-imingi dengan sesuatu yang baik, diiming-imingi dengan sesuatu kepura-puraan, padahal itu bukan realita, itu bagian daripada pembodohan. Karena itu Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Paulus di ayat yang terakhir berkata, dengan sangat malu aku harus mengakui bahwa dalam hal semacam itu, semacam apa? Di ayat yang ke-20 jawabannya, karena kamu sabar jika kamu diperhamba, jika orang menghisap kamu, jika orang menguasai kamu, jika orang berlaku angkuh terhadap kamu, jika orang menampar kamu. Ini Paulus mengejek jemaat di Korintus itu. Dikatakan, kamu sabar ketika kamu diperhamba. Ya, jadi mereka diperhamba karena mereka tidak disadari, mereka itu dituntut, diarahkan karena mereka tidak tahu. Mereka ya biasa saja. Padahal mereka itu sudah melenceng dari yang seharusnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari melalui kebenaran firman Tuhan ini kita diingatkan supaya kita tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, supaya kita tidak melenceng dari iman kita, supaya kita tidak melenceng dari setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ingat, kebenaran firman Tuhan adalah kebenaran yang mutlak untuk kita. Mungkin di luar sana ada banyak ajaran-ajaran yang kita temui, yang kita hadapi. Tapi ingat, Alkitab adalah ajaran kebenaran yang benar-benar harus kita pedomi, harus kita terima, dan harus kita yakini sebagai kebenaran yang tertinggi dalam hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih untuk malam hari ini. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini menguatkan setiap kami, supaya kami secara khusus umat-umat-Mu benar-benar mau setia, dituntut, diarahkan oleh pelayan-pelayan yang benar-benar adalah pelayannya Tuhan, bukan pelayan-pelayan yang menyamar menjadi pelayan, bukan pelayan-pelayan palsu, tapi kami mau dituntun oleh pelayan-pelayan Tuhan, yaitu pelayan-pelayan yang benar dipilih, diangkat untuk menjadi orang-orang yang menuntun kami secara rohani. Berkati setiap umat-Mu, berkati setiap kami, sehingga di dalam ibadah-ibadah kami secara online ini, semua kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur untuk kebenaran firman ini. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.